penelitian dari 3 orang tadi, dari dosen Fakultas Hukum, yang melihat tanah dari 2 sudut, yaitu sudut agraria dan sudut hukum Islam. Sebetulnya kalau kita lihat, kalau dari sudut agraria itu ada undang-undang yang mengatur sebetulnya, yaitu Undang-Undang 5 tahun 60 tentang Undang-Undang Pokok Agraria itu, khususnya pasal 7, ya, pasal 7 dan pasal 17. Pasal 7 itu kan larangan adanya Grundbesitz, yaitu larangan kepemilikan tanah yang ugal-ugalan. Bahkan pasal 17 pembatasan kepemilikan tanah pada seseorang. Cuma masalahnya sudah dilaksanakan atau tidak, atau belum ada PP-nya mungkin, sehingga sulit dilaksanakan. Ini dari sudut yuridis atau hukum agraria. Kalau dari sudut hukum Islam, seperti dikatakan oleh Ketua APC tadi itu, bahwa prinsipnya tegas, bahwa tanah itu hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebagai pengelola. Benar itu. Ya. Karena itu Rasul melarang menimbun tanah yang digarap. Rasul melarang menimbun tanah yang tidak digarap. Beliau mengatakan, barang siapa punya tanah, garaplah atau berikan kepada saudaranya. Dilanjutkan sama Khalifah Umar bin Khattab yang pernah mencabut tanah yang ditelantarkan lebih dari 3 tahun. Yang ini sebetulnya sejalan dengan maqasid syariah, yaitu menjaga harta agar tidak berputar-putar di segelintir orang saja. Dan menjaga jiwa melalui akses ketahanan pangan. Jadi sudah lengkap ini, ya, webinar ini dari sudut agraria dan dari sudut hukum Islam. Karena itu webinar ini kami harapkan mendapatkan hasil yang maslahat bagi masyarakat banyak di Indonesia dan bisa membuat suatu solusi yang baik, ya. Syukur-syukur nanti bisa ditindaklanjuti di tingkat kebijakan, di tingkat regulasi. Saya kira saya cukupkan sambutan saya ini, ya. Mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Tunggul Ansari, SHMH, atas sambutan yang telah disampaikan. Memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator. Adapun susunan pemaparan materi, pemateri pertama yaitu Bapak Ukay Karyadi, Komisioner KPPU 2018-2023. Pemateri kedua yaitu Bapak Profesor Dr. Suparji Ahmad, SHMH, selaku Ketua Komisi Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia. Pemateri ketiga yaitu Bapak Dr. Habib Aji, SHMHum, praktisi notaris atau PPAT, dan Ketua Dewan Pengawas APC. Dan pemateri yang keempat, yaitu Profesor Dr. Imam Kuswahyono, SHMHum, selaku dosen Fakultas Hukum UB atau Ketua Pusat Pengembang Hukum Agraria. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para moderator yaitu Bapak Setiawan Wicaksono, SHMKN, dan Ibu Dr. Siti Rohmah, SHI MHI. Bapak Setiawan Wicaksono, SHMKN, dan Ibu Dr. Siti Rohmah, SHI MHI merupakan anggota peneliti, sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Untuk memandu jalannya diskusi pada hari ini, kepada yang kami hormati, para moderator, kami persilahkan. Ya. Baik,
Terima kasih Mbak Salsa. Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada Zoom pada pagi hari ini. Izinkan saya dan Ibu Dr. Siti Roma untuk memandu secara bersama-sama jalannya webinar pada pagi hari ini. Sudah disampaikan oleh Mbak Salsa bahwa nanti penyampaian materi akan diberikan oleh 4 narasumber, yaitu Bapak Ukay, Bapak Dr. Habib Aji, Bapak Profesor Imam Kuswoyono, dan kemudian Bapak Profesor Dr. Suparji Ahmad. Masing-masing pemateri akan memiliki waktu kurang lebih 25 menit untuk menyajikan pemaparannya, yang kemudian nanti kurang lebih pada pukul 11.15 akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan juga karena ini sebenarnya merupakan bagian dari penelitian, maka bersamaan dengan sesi tanya jawab itu nanti juga akan digabung dengan sesi saran. Jadi kami sangat mengharapkan tidak hanya pertanyaan tetapi juga saran dari Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan tema ini, sehingga nanti bisa menjadi penyempurnaan tidak hanya di penelitian tapi juga tentunya memberikan kontribusi nyata begitu kan ya, bagi kebijakan di negara kita. Kemudian nanti akan disampaikan ada juga closing statement dari tim peneliti, kemudian ada dokumentasi, mengenai dokumentasi, dan kemudian akan diikuti dengan penutup. Baik, untuk narasumber yang pertama Bapak Ukay Karyadi. Selamat pagi Pak Ukay. Selamat pagi. Ya, mohon izin, apakah bisa share screen Pak untuk materinya atau akan dibantu? Nggak bisa ya? Sudah bisa Pak Ukay. Baik, terima kasih Pak Ukay. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Waalaikumsalam. Selamat pagi. semuanya. Terima kasih pada Ibu Herlinda dan kawan-kawan. Saya sudah diundang untuk menjadi pembicara di forum seminar ini. Perkenalkan, saya sebelumnya pernah menjadi komisioner KPPU tahun 2018-2023. Jadi itu di era COVID ya Bapak Ibu sekalian. Artinya ketika zaman perekonomian lagi susah-susahnya. Namun demikian, pada waktu itu, ketika perekonomian sedang susah-susahnya itu, sektor usaha yang berbasis pertanian, yang tentunya salah satu faktor produksinya adalah lahan, itu malah tumbuh positif. Artinya ini eh, apa, di saat sedang susah pun ternyata sektor perkebunan malah tumbuh positif. Eh, Tadi seperti digambarkan oleh Ibu Herlinda sebagai tim peneliti dan eh, pada beberapa sambutan sebelumnya, bahwa memang di Indonesia ini terjadi paradoks ya, paradoks agraria, bahwa memang tingkat kepemilikan lahan itu sangat sangat timpang. Nah, tentunya ini tidak perlu saya dijabarkan lagi karena tadi sudah dijabarkan. Langsung saja, ini tentunya akibat dari ketimpangan penguasaan lahan ya. Kalau di ekonomi itu biasanya istilahnya lahan Bapak Ibu sekalian, bukan tanah ya biasanya tuh. Karena mungkin eh, kalau terjemahan dari land lah dalam bahasa Inggrisnya itu. Tapi apapun itu, tanah ataupun lahan itu dalam ekonomi produksi itu adalah sumber atau faktor produksi yang sangat krusial, sangat vital. Hampir semua aktivitas produksi itu membutuhkan lahan. Nah, ini ada fungsi COP12 itu. Jadi lahan adalah sangat sangat penting selain kapital dan labor. Nah, tentunya idealnya perolehan lahan itu kan kalau dari sudut ekonomi harus berdasarkan pasar ya, memperolehnya itu.
Nah, untuk kasus-kasus negara berkembang seperti Indonesia, lahan itu diperoleh tidak melalui mekanisme pasar, melainkan melalui kebijakan regulasi, artinya pemerintahnya memberikan lahan berupa konsesi. Nah, makanya timbullah ketimpangan tadi. Lahan dikuasai oleh segelintir pelaku usaha. Ya kan? Coba kalau melalui pasar dia harus beli satu-satu, itu kan pasti susah untuk dapat sampai ribuan ya. Ya kita sering mengkritik kapitalis misalnya. Tapi di negara tertentu tidak ada pemberian lahan oleh negara secara besar-besaran misalnya. Harus tetap melalui mekanisme pasar. Bahkan untuk beberapa kasus malah lahan diperoleh melalui mekanisme penggusuran misalnya. Dengan alasan untuk kepentingan umum. Nah ini kan di era-era dulu kan sering kita temuin ternyata untuk lapangan golf misalnya. Nah Bapak Ibu sekalian, karena saya juga berlatar belakang praktisi ya, artinya bekerja di perusahaan, bahwa lahan itu atau tanah ini saat ini bukan semata-mata menjadi faktor produksi, tapi juga menjadi ajang spekulasi. Mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar investasi terbaik ada dalam bentuk membeli tanah. Ya tanahnya dianggurin aja nggak apa-apa. Berharap akan ada kenaikan ininya harganya investasi. Paling banter mereka suruh membayar PBB-nya saja kan. Artinya PBB itu jauh lebih kecil dibanding dengan kenaikan harga tanah tersebut. Nah ini tentunya tidak bagus karena tanahnya menjadi tidak produktif. Nah penguasaan tanah di segelintir korporat besar itu ini menjadi problem. Karena beberapa riset, bukannya di Indonesia, mengatakan sebenarnya kalau tanah itu atau lahan itu dikuasai atau dimiliki oleh petani, dalam ini petani kecil menengah, itu akan lebih produktif. 1 hektar lahan atau tanah di tangan petani itu akan menghasilkan produksi lebih banyak dibanding 1 hektar di kalangan korporasi besar. Namun problemnya petani kecil itu tidak tercapai skala ekonominya. Artinya begini gambarannya. Saya sebagai petani kecil menggarap lahan 1 hektar. Saya bekerja sendiri sampai setengah hari sudah selesai. Jadi ada skala ekonomi nggak kecapai itu. Kalau di perusahaan besar kan, atau saya beli traktor hanya untuk garap 1 hektar nggak efisien jatuhnya. Tapi kalau di perusahaan besar itu bisa efisien, dalam artian skala ekonominya bisa bukan efisien, skala ekonomi bisa tercapai karena 1 unit produksi seperti traktor bisa menggarap untuk banyak lahan, luasan lahan. Tetapi secara per hektarnya itu tidak setinggi yang digarap oleh petani. Mungkin di sekitar Malang bisa menemukan petani yang memiliki lahan 1 hektar bisa produktif ya. Tanamannya macam-macam. Tiap hari bahkan kalau di puncak di Bogor itu tiap hari panen sayuran dengan lahan yang nggak nyampe 1 hektar malah. Cuma pekarangan aja bisa produktif. Nah ini tentunya menjadi problem. Nah problemnya Bapak Ibu sekalian, kalau itu dibiarkan, jadi lahan itu sebagai ajang didiamkan saja, bahkan lebih ironis lagi itu kan saya pengalaman kalau perusahaan saya mengajukan tempat saya bekerja mengajukan agunan ke bank itu, mungkin nanti ada pihak notaris bisa melengkapi, itu agunannya harus tanah, harus berupa sertifikat tanah. Apakah itu HGU, HGB atau hak milik itu terserah. Semakin kita mau memperoleh kredit bank banyak, agunan tanahnya harus semakin luas. Tidak peduli apakah tanahnya itu produktif atau tidak. Nah ini menjadi problem tentunya. Jadi orang sebenarnya memperoleh uangnya bisa dari kredit perbankan. Bahkan yang lebih ironis lagi, kalau sebuah tanah misalnya, sebuah kawasan hamparan katakanlah kita mempunyai tanah itu 100 hektar. Kalau si pemilik lahannya bisa melakukan lobby kebijakan bagus, tanahnya tersebut ditetapkan atau tata ruangnya dijadikan sebagai kawasan ekonomi atau kawasan bisnis, tuh harga tanah ketika divaluasi akan dengan sendirinya akan
akan meningkat tanpa dia melakukan apapun, tanpa melakukan aktivitas apapun, harga tanahnya bisa meningkat karena ada bantuan dari regulasi. Nah, ini juga menjadi problem. Jadi ketika divaluasi yang tadinya katakanlah 1 miliar bisa mencapai 100 miliar, dan itu ketika diajukan ke pihak perbankan akan mendapatkan plafon kredit yang sangat besar. Nah, ini yang pernah tadi yang saya katakan ini dari Piketty ya, yang mengatakan bahwa kalau R itu adalah tingkat pertumbuhan yang diperoleh dari menyewakan lahan, menyewakan tanah yang lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, itu hasilnya akan memperburuk ketimpangan. Jadi ketimpangan itu tercipta ya dari si pemilik akumulasi lahan itu akan memperkuat dirinya sendiri itu. Kalau ibaratnya itu si pemilik lahan luas itu atau aset yang luas itu, kita berpacu antara mereka dengan pelaku usaha menengah kecil itu, dia memakai kendaraan cc-nya katakan 2500 cc, mesinnya bagus, bahan bakarnya mungkin tertinggi yang oktannya, sementara yang UMKM ya mesinnya cuma 1500 cc, bahan bakarnya juga kurang, balapan kan. Yang ada boro-boro mau menyusul, yang ada kan pasti semakin jauh, apalagi si pemilik usaha besar itu startnya udah duluan. Bagaimana mau mengejar startnya barengan aja, nggak pasti kalah. Startnya duluan aja UMKM pasti kalah karena dia pertumbuhan yang si pemilik lahan itu akan semakin kencang karena angkanya itu asetnya sudah tinggi ya. Itu tadi kalaupun milik ke bank harus ada agunan lahan, dia akan memperoleh lebih besar. UMKM itu tidak ada agunannya. Nah, ini juga pernah dipersoalkan oleh Hernando de Soto ya, bahwa banyak UMKM itu punya lahan tadi tidak ada sertifikatnya, itu tidak bisa diapa-apakan kan, tidak laku juga untuk dijadikan agunan ke bank. Jadi asetnya menjadi mati, ini juga menjadi problem nih. Harusnya kan ini segera diatasi. Sertifikasi lahan-lahan punya UMKM itu memang dari segi legalitas itu terkadang belum ada kejelasan. Nah, tapi di sisi lain yang besar juga sebenarnya banyak juga masalah. Di kemudian hari kan diketemukan tuh ada yang di hutan lindung dan segala macam. Tapi mereka sudah kadung menikmati dan bahkan dijadikan agunan ke bank. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena ini terkait dengan temanya tentang saya sebelum masuk sini, dari sisi persaingan usaha, tanah itu seperti saya gambarkan tadi adalah komoditas, ya kan? Tanah itu ada berupa komoditas. Walaupun di Undang-Undang Persaingan Usaha tidak dinyatakan bahwa tanah sebagai komoditas, tapi prakteknya tanah adalah komoditas. Artinya tanah itu dikuasai oleh di barang yang diperjualbelikan. Nah, tapi faktanya tanah itu adalah barang yang tidak ada substitusinya, tidak ada penggantinya. Ya mungkin bisa ke laut sekarang ya, tapi kan laut tidak bisa sempurna menggantikan posisi daratan. Tanah juga tidak bisa diproduksi. Walaupun misalnya ada reklamasi tidak bisa seluas yang sudah ada. Artinya harga tanah akan cenderung meningkat terus walaupun tidak diapa-apakan. Nah, ini tentunya menjadi problem. Nah, dari segi persaingan usaha tentunya ini menjadi masalah karena si pemilik lahan itu cenderung akan menyalahgunakan posisi dominannya karena dia mempunyai barang yang banyak, dia yang menguasai, dan tentunya dia akan bisa menciptakan kelangkaan. Semakin langka kan ke dalam ekonomi akan semakin mahal harganya. Nah, karena seminar ini terkait dengan ekonomi Islam ya, karena bekerja sama dengan Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Islam. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, istilahnya ekonomi Islam ya, bukan ekonomi syariah ya. Bahkan ini ada perdebatan juga yang benar ekonomi syariah atau ekonomi Islam itu. Coba kalau pakai ekonomi syariah, jadi hukum ekonomi syariah, jadi 2 kali itu hukumnya itu. Nah, ini ekonomi Islam sebenarnya dalam hal-hal yang
kita rasakan hari ini problem tentang masalah tanah ini dalam fikih muamalah sudah ada penyelesaiannya. Artinya ada larangannya, tidak boleh seperti itu, seperti yang diungkapkan tadi oleh beberapa sambutan sebelumnya. Misalnya saja ya Bapak Ibu sekalian, dalam land banking predatoris misalnya. Ini jelas-jelas tentunya kan ke dalam sisi persaingan usaha walaupun belum tentu melanggar pasal ya, tapi dari segi kebijakan ini dari sisi persaingan tentunya ini anti persaingan. Banyak pelaku usaha yang menguasai lahan jauh dari kebutuhan operasionalnya seperti yang saya utarakan tadi. Nah, ini kan dalam Islam, dalam ekonomi, dalam fikih muamalah disebut sebagai ihtikar, penimbunan aset strategis yang menciptakan kelangkaan buatan. Nah, berikutnya juga perjanjian eksklusif. Nah, ini terjadi ya di perkebunan inti plasma biasanya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa KPPU itu selain menangani kasus-kasus persaingan usaha berdasarkan undang-undang anti monopoli, juga mengawasi pelaksanaan kemitraan berdasarkan undang-undang UMKM. Nah, perjanjian eksklusif ini sering terjadi, bahkan banyak dilaporkan ke KPPU nih, bahwa perjanjiannya itu si petani dikunci ya, tidak boleh ngapa-ngapain, tidak boleh berrelasi dengan pihak luar. Cuma pada problemnya itu si kemitraan ini dibangun di atas struktur industri perkebunan yang oligopoli, artinya dan oligopoli dan juga ada integrasi vertikal. Jadi si intinya ini memiliki kebun, selain si plasmanya memiliki kebun, si intinya kebunnya jauh lebih besar. Di satu sisi dia minta punya pengolahan, punya jalur distribusi, dan juga sampai ke tingkat retail. Nah, sehingga si pihak petani tidak ada pilihan untuk menjual ke tempat lain. Misalnya dalam kasus petani karet atau petani sawit kan dia menjualnya pasti ke pabrik di sekitarnya, karena kalau kejauhan kan akan rusak ini komoditasnya. Berikutnya juga misalnya predatory acquisition nih, pembelian paksa lahan sudah jelas itu bertentangan. Tadi integrasi vertikal juga itu bertentangan secara hukum persaingan. Nah, ini tajid collusion ini kasus yang susah dibuktikan. Artinya ada koordinasi harga beli di antar perusahaan sehingga harganya cenderung seragam walaupun biaya produksinya beda-beda, walaupun lokasinya beda-beda. Harga getah karet cenderung sama secara nasional. Sementara si petaninya tidak mempunyai akses untuk mengetahui harga tersebut. Nah, ini secara bukti agak susah dibuktikan, tapi ini biasanya ya karena dari obrolan atau dari sinyasinya untuk mengatur harga yang menguntungkan dalam hal perkebunan, menguntungkan pembeli dan menguntungkan inti. Dan yang terakhir ini karena ada regulatory capture, artinya si para pemilik perkebunan besar itu atau lahan besar itu seperti di pertambangan memiliki pengaruh atau lobby yang lebih solid dibanding pelaku UMKM yang jumlahnya banyak dan juga tidak kompak gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya kalau ada istilah-istilah tentang muamalahnya mohon dikoreksi nih Bapak Ibu sekalian, karena saya walaupun saya pernah berpakai nulis tapi bukan pakar di bidang itu. Nah, kembali ke kemitraan Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi harus saya singgung karena memang ini solusi yang ditawarkan oleh negara untuk mengatasi adanya problem di penguasaan lahan, adanya melalui proses kemitraan. Dalam regulasi memang diatur bahwa setiap untuk sektor perkebunan untuk setiap HGU yang diberikan itu 20% itu
diberikan kepada plasma. Namun pada prakteknya 20% ini tidak selalu terjadi karena alasannya macam-macam lah. Misalnya kebunnya HGU-nya belum penuh dan segala macam. Artinya haknya si intinya juga yang dipenuhi. Bahkan saya sering mengatakan sebenarnya kalau mau adil ya jangan inti plasma itu jangan 80-20 dong. 80 kan hanya satu pihak yaitu perusahaan. Sementara yang 20% itu kan banyak rakyat, ribuan rakyat yang menjadi penggarap. Harusnya kalaupun plasmanya nggak dominan ya minimal sama lah 50-50. Nah, tapi pada intinya hal tersebut sering ditentang termasuk oleh ini apa para ahli ya, para ekonom mengatakan bahwa itu tidak alasannya tidak efisien. Padahal harusnya si inti itu fokusnya di produksi aja harusnya. Dia punya kebunnya sedikit aja tapi disuplai oleh si plasma harusnya idealnya. Karena negara-negara yang berhasil tentang konsep inti plasma atau kemitraan pun seperti itu. Ini jadi ada posisi dominan di pihak pelaku intinya. Ini sering terjadi, termasuk tidak ada transparansi mengenai harga ya. Jadi harga selalu si pihak plasma dirugikan karena memang posisi tawarnya itu berbeda atau sangat jomplang dibanding dengan pihak inti. Nah, ini saya sudah menginventarisir ya, termasuk dari TOR saya ini apa sih sebenarnya hambatan struktural reforma agraria ini sementara undang-undangnya 60 tahun lebih ya. Nah, kalau kata anak zaman sekarang sebenarnya aturannya sudah jelas, termasuk UMKM ya. Aturan pemberdayaan UMKM itu sudah sangat jelas terkait dengan kemitraan tadi juga contohnya. Tapi problemnya memang di pelaksanaannya termasuk kekuatan-kekuatan pelaku usaha yang solid dalam memperjuangkan kepentingannya. Ini bukan hanya berlaku di Indonesia, ini seluruh dunia memang seperti itu. Kalau mengutip pendapatnya Olson, bahwa kelompok kepentingan dalam ini pelaku usaha besar yang sedikit itu mendominasi kebijakan melalui lobby regulasi. Dan narasi bahwa kepemilikan besar adalah keniscayaan efisiensi. Nah, ini sering diutarakan juga termasuk oleh pengamat-pengamat. Termasuk juga adanya kekosongan hukum dan tadi sudah disinggung oleh dalam pengantar bahwa memang di turunan undang-undangnya itu di PP maupun sampai bawahnya ke Permennya belum mengakomodir tentang redistribusi aset tentang pertanahan. Nah, juga ada hambatan administrasi. Tadi contohnya beberapa pihak UMKM itu lahannya tidak bankable karena tidak memiliki sertifikasi. Ini menjadi problem tersendiri. Namun demikian, suka atau tidak suka, ini adalah harus kita selesaikan karena ini selain amanat dalam agama ya bahwa tidak boleh menjadikan menumpuk kekayaan bahkan yang tidak produktif, tapi juga ini adalah amanat dari konstitusi kita khususnya pasal 33. Ini tentunya harus segera dibereskan. Nah, ini yang secara garis besarnya kerangka normatif yang coba saya susun terkait dengan tema seminar ini. Jadi kalau secara ekonomi memang ada misalokasi produksi bahwa lahan atau tanah yang harusnya bisa dimiliki atau dipergunakan sesuai dengan kapasitasnya ini malah menumpuk di kalangan tertentu saja. Nah, ada redistribusi earned income ya, artinya income yang diperoleh itu si pemilik lahan itu bukan dari aktivitas produksinya, malah dari sewanya, dari spekulasinya dan segala macam. Harus memutus mekanisme bahwa
tidak boleh lagi pendapatan dari sewa tanah itu atau dari rente tanah itu melebihi pertumbuhan, karena itu akan memperburuk ketimpangan. Dan tentunya yang terakhir adalah harus kita bisa memecah agar ada perimbangan dalam pembuatan kebijakan, suara dari kalangan masyarakat kecil harus bisa juga mewarnai proses pengambilan kebijakan. Kalau secara konstitusi hukum, Bapak Ibu sekalian pasti sangat paham bahwa terjadi indikasi implementasi ekonomi yang tidak sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dari segi ekonomi Islam atau Maqasid al-Syariah, tentunya ini adalah jelas-jelas sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, solusinya yang saya ajukan, kita perlu ada 5 yang perlu dilakukan. Kita perlu menegaskan kembali doktrin fungsi sosial, dalam artian harus ada operasionalisasi dari undang-undang agraria ini harus jelas dengan kriteria yang terukur dan sanksi yang jelas. Nah, kedua, pembatasan luas kepemilikan. Nah, ini baik secara ekonomi, konstitusi maupun secara fikih syariah ini tentunya memang tidak dibenarkan. Kalau ekonomi ya membenarkan kalau itu diperoleh melalui pasar, mekanisme pasar yang dengan harga yang sesuai harga wajar, harga pasar. Tapi problemnya di kita seperti yang saya katakan tadi adalah memperoleh lahan itu bukan melalui proses yang wajar. Nah, perlu juga pertegas mengenai beneficial ownership ya. Karena banyak penguasa lahan itu ketidakketahuan siapa penerima manfaatnya. Karena berlindung di balik nama-nama perusahaan. Berikutnya, ini bisa ada pajak progresif berbasis nilai dan luas. Walaupun beberapa waktu lalu MUI menyoal tentang PBB ya, bahwa tidak boleh ada pajak berulang. Tetapi menurut saya mestinya PBB yang tidak berulang itu cukup yang lahannya sempit aja. Misalnya ada pembatasan di bawah 10 hektar ke bawah, memang idealnya PBB-nya tidak perlu berulang, cukup dari hasilnya aja pajaknya. Tapi kalau buat yang lahannya luas tentunya harus ada pajak dari kenaikan harga harga walaupun beli jual ya, karena itu menjadi ajang spekulasi. Jadi bahkan kalau mungkin ada pajak progresif untuk pemilikan lahan, ini bisa menjadi instrumen alternatif untuk agar tidak ada penguasaan lahan secara besar-besaran. Karena orang akan diberikan kewajiban untuk membayar pajak walaupun tanahnya atau lahannya tidak produktif. Dan berikutnya tentunya yang sesuai dengan peraturan penerbitan tanah terlantar ini harus dilakukan. Ini banyak sekali sebenarnya. Kalau kita nggak usah jauh-jauh lah, di Jakarta sendiri banyak tuh di pusat-pusat bisnis tuh tanah yang dari tahun 2000-an, dari tahun 90-an malah yang dibiarkan kosong tanpa diapa-apain kan. Artinya itu menjadi tanah terlantar. Nah, berikutnya ya reforma agraria redistributif harus terus dilakukan, dan akhirnya pemerintah cukup dalam hal menertibkan HGU bermasalah, itu hal langkah positif. Tapi tentunya HGU-nya sebaiknya dialihkan kepada pelaku usaha UMKM saja atau dalam ini koperasi. Itu tadi, karena kalau dialihkan ke perusahaan lagi tidak menyelesaikan problem ketimpangan, apalagi produktivitas lahan dalam unit kecil itu di tingkat petani itu bisa lebih luas lebih besar dibanding di tingkat korporasi. Itu sebagai Bapak Ibu sekalian, sebagai pengantar dari saya diskusi. Sebenarnya makalahnya walaupun sebenarnya belum jadi benar, udah saya serahkan ke panitia makalah lengkapnya sebagai bahan diskusi untuk disempurnakan. Tentunya karena saya bukan ahli dan juga sudah lama meninggalkan dunia persaingan usaha, mungkin ada beberapa hal yang perlu diupdate
kembali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ukay atas pemaparannya. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan mohon disimpan terlebih dahulu karena nanti akan ada sesi jawab tanya jawab tersendiri. Untuk yang berikutnya, pemateri kedua Bapak Dr. Habib Aji, SHM Hum. Mohon izin, apakah sudah bisa menampilkan layar, Pak Habib? Baik, sudah ada Pak. Sebentar, Pak. Mohon Ada, maaf. saya sudah ada. Ya. Baik, saya sudah muncul. Ye. Mungkin untuk materinya di-share sendiri atau dibantu Pak Jadi Habib? saya sendiri ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, ini jadi langsung gimana? Ya, silakan Pak Habib Haji. Waktu saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Herlinda yang sudah mengundang saya. Saya baru tahu ternyata pernah jadi HMI di Bandung. Udah lama saya ketemu malah di sini. Ya. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, kita bicara tentang penguasaan tanah yang berskala besar ini, sepengetahuan saya tidak akan pernah berakhir ya. Dengan berbagai alasan, dengan berbagai cara ya. Hal ini saya akan menyoroti penguasaan berskala besar itu dari perspektif yang saya ketahui, itu melalui persoalan terbatas. Hal ini saya lakukan karena saya sebagai notaris juga PPAT, memang cara yang paling mudah adalah melalui institusi persoalan terbatas ya. Tidak ada yang mengatakan itu melarang, bahkan tanpa ada pembatasan. Saya akan mencoba melakukan share makalah saya seperti ini. Ya. Baik, ini sudah bisa dibaca ya. Ya. Sudah, Pak. Ya, baik. Sudah. Kita coba seperti ini. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi ataupun hal-hal baru yang bisa kita lakukan ya. Jadi ya, pernyataan seperti ini tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Herlina dan juga oleh Pak Ukay tadi ya. Ini sebenarnya fakta yang sudah terjadi sejak zaman dahulu. Jadi pertanyaannya kita bisa apa? Menteri saja tidak bisa apa-apa. Pak Ukay tadi sudah mengatakan betapa konsolidasinya pengusaha besar untuk menguasai semacam ini. Jadi ya menteri saja yang memahami seperti ini tidak bisa apa-apa. Hanya bisa sebagai narasi dalam pidato saja kan gitu. Di sini disebutkan bahwa 48% tuh ya menguasainya melalui berbagai hukum, instrumen hukum atau perusahaan. Sudah itu kalau perorangan menurut hukum Indonesia ada pembatasan ya. Tapi kalau melalui badan usaha itu banyak dilakukan. Bapak Ibu kalau melakukan penelitian misalnya mungkin ini jadi bahan penelitian Bu Herlinda ke Kalimantan, ke Sumatera ya. Saya pernah ngobrol dengan beberapa orang di suatu daerah bisa di Sumatera. Orang yang petani biasa tapi punya tanah puluhan hektar, ratusan hektar. Ternyata di belakangnya itu kan ada nominenya, ada orang-orang asing bahkan. Misalnya perkebunan kelapa sawit, maka akan menyuruh penduduk-penduduk setempat membuat PT. Yang membuat PT sudah tentu teman-teman saya juga sebagai notaris. Kemudian karena kelapa sawit itu ada jangka waktunya, akan panen setelah 5 tahun. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya melihat bagaimana pembakaran hutan di Sumatera, yang di penjara tuh ya petani-petani biasa. Karena memang dengan membakar hutan itu cara mudah untuk membersihkan. Dibakar, dikasih bahan kimia yang lainnya, mungkin segera cepat ditanam 5 tahun kemudian itu sudah berbuah. Nah setelah 5 tahun, maka si investor ini akan menagih kepada petani.
serahkan sahamnya kepada saya. Nah, polanya itu seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi mereka akan mengambil kembali setelah itu berbuah sampai 30 tahun kemudian. Paling petaninya setelah itu jadi petani biasa saja, jadi karyawan di perusahaan. Dan memang pola-pola semacam itu banyak dilakukan, banyak dilakukan ya. Dan memang seperti kata Pak Nusron ya seperti itu polanya dan itu juga. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa Dita pun tidak bisa apa-apa. Karena menggunakan instrumen Badan Hukum Perseroan Terbatas memang sesuatu yang diperbolehkan secara normatif. Tidak ada yang melarang ya. Ya, meskipun sekarang ini memakai institusi lain beneficial ownership atau BO, orang Indonesia itu kan pandai mencari jalan keluar, nah, seperti itu ya. Pasti selalu ada jalan keluarnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, penguasaan tanah dalam sistem hukum Indonesia, ya, kita tahu tanah ini mulai prinsip sosial untuk masyarakat, ya. Tapi pada intinya ini bisa menyebutnya menjadi keniscayaan, menjadi sesuatu yang sulit untuk diwujudkan, apalagi kepentingan investasi, industrialisasi dan pembangunan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Uka, ya, memang benar. Orang investasi sekian puluh miliar, butuh dana sekian puluh miliar, butuh waktu sekian tahun. Kalau tidak visible, mereka sudah tentu tidak akan mau hal itu. Dan secara ekonomi memang itu sesuatu hal yang bisa dilakukan ya. Perhitungan-perhitungan secara ekonomi itu bagi seorang pengusaha itu sangat sangat penting. Kita tahu namanya pengusaha itu di mana-mana mencari untung. Kalau misalnya dikaitkan dengan bagaimana Islam mengaturnya, memang sebagian pengusaha itu bukan orang Islam sebenarnya kan. Mereka mana tahu dengan seperti itu kan. Dan mereka juga tidak tahu kan itu. Yang penting usaha ini menjadi dua hal yang berbenturan ya. Benturan antara sifatnya yang normatif dan juga nilai-nilai keagamaan yang memang kita sudah tahu semuanya kan gitu. Kemudian bisa dalam konteks ini ya, penguasaan ini Badan Hukum Perseroan Terbatas ini ya, merupakan instrumen hukum yang memungkinkan penguasaan tanah terorganisir, sistematis, dan berkelanjutan. Ya. Apalagi kalau Bapak dan Ibu melakukan penelitian lebih jauh, nanti Bu Herlinda bisa melakukan penelitian. Sekarang ini Bu, pengusaha-pengusaha besar itu membuat suatu sistem namanya konstitusi family. Family constitution. Kalau di Amerika sudah biasa. Nah, sekarang pengusaha-pengusaha besar tuh banyak membuat semacam itu. Misalnya jika saya meninggal, bukan hanya ahli warisnya, termasuk usaha-usahanya ini sudah atur dengan konstitusi famili yang diatur sedemikian rupa. Bahkan yang menjadi menantu pun harus ada kriterianya. Karena ingin pengusaha ini berkelanjutan. Jadi sebenarnya bukan hanya melalui PT, melalui konstitusi famili pun mereka atur pengusahaan-pengusahaan semacam ini. Jadi lebih terorganisir untuk memerankan peranannya bagaimana agar tetap dikuasai ya. Wah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Badan Hukum Perseroan Terbatas ya, sudah tentu kita tahu ya, sesuatunya dicirikan dengan saham yang dimiliki yang bisa memberikan kepastian ya, kepemilikan dan penguasaan aset. Ya. Nah, kita sudah tahu seperti itu ya. Nah, dalam prakteknya Bapak dan Ibu ya, PT ini digunakan sektor yang membutuhkan tanam skala luas ya, seperti perkebunan, pertambangan. Meskipun sekarang ini pertambangan pesantren boleh masuk, tapi tetap saja pesantren ini kerjasamanya dengan perusahaan swasta juga, Bu. Karena apa? Pesantren pun nggak punya sumber dayanya kan itu. Jadi di satu sisi menuntut pertambah pesantren mengelola, tapi ketika akan dilakukan mengajak mitranya perusahaan lain juga, PT juga bentuknya yang sudah punya kemampuan lebih kan. Jadi memang jadi anomali juga sebenarnya kan. Kawasan industri, perumahan dan proyek infrastruktur ya. Ini sudah tentu memerlukan skala-skala yang lebih luas. Bahkan kalau Bapak dan Ibu misalnya untuk perumahan yang skala luas pun seperti di kota besar, mulai Jakarta, Surabaya, Medan, itu memang bentuknya PT semua kan. Banyak hal-hal yang memang tidak pernah kita ketahui, tapi mereka selalu punya cara bagaimana caranya bisa menguasai. Kemudian penguasaan tanah oleh PT umumnya dilakukan pemberian nah ini HGU, hak guna usaha atau hak guna bangunan.
Sekarang ini hak pakai di atas tanah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan Bapak dan Ibu, saya menemukan sebuah fakta. Kalau kita perorangan tidak mungkin menguasai tanah yang demikian luas, karena ada pembatasan untuk pribadi dengan hak pilih. Sekarang tuh diputar polanya. Misalnya saya mendirikan PT dengan anak saya, kemudian mengajukan permohonan HGU atau HGB, mohon maaf. Maka saya akan memperoleh HGB yang demikian luas. Dan di atas HGB itu saya bisa mendirikan rumah semaunya saya kan. Jadi rumah yang demikian besar, demikian luas itu HGB. HGB atas nama PT, PT-nya punya saya sendiri. Nah ini kan penyelundupan hukum sebenarnya kan. Dan ini pengusaha, pengusaha besar Bapak dan Ibu, pakai polanya seperti itu. Dia tidak pernah punya rumah tanah yang luas atas nama pribadi dengan status hak milik. Tapi dia menggunakan PT nanti menggunakan hak KGB. Ini sebenarnya cara penguasaan yang skalanya lebih luas. Kalau sesuai peraturan perundang-undangan tidak ada yang melanggar, dan itu sudah pasti kan. Nah kemudian Bapak dan Ibu, penggunaan PT sebagai instrumen hukum penguasaan tanah bersama besar juga kebutuhan ekonomi, investasi, untuk permodalan yang fleksibel, ya. Investasi juga dari dalam maupun luar negeri, ya. Sehingga misalnya saya ingin sedikit cerita, dulu ada yang mengatakan bahwa crude palm oil atau CPO itu antara Indonesia dengan Malaysia rajanya kan. Tapi kalau lihat luasnya perkebunan, kelapa sawit itu lebih banyak di Indonesia. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Waktu itu kenapa Malaysia menjadi nomor satu CPO-nya? Perkebunan sawit di Malaysia sudah tentu tidak seluas di Indonesia, tapi Malaysia bisa lebih besar. Karena caranya seperti itu. Dia investasi di Indonesia melalui orang lokal, setelah 5 tahun diminta kembali sahamnya seakan-akan terjadi hibah. Ya sudah tentu ketika sawitnya besar, pabriknya juga mereka punya, ya sudah mereka bawa ke negaranya. Nah, seperti itu polanya kan itu. Dan ini sebenarnya terjadi di hadapan kita semua, ya. Terus tadi oleh Pak Ukay juga ada plasma dan intinya. Ya memang menurut saya itu hanya sekedar syarat saja kan gitu. Sekedar syaratnya saja. Kenapa? Biasanya Pak, dalam praktek ketika orang tuanya meninggal dunia, kewarisan tanahnya makin kecil-kecil-kecil. Nah mungkin bisa nggak kita misalnya berpikir bahwa ketika sebuah perkebunan besar terjadi kewarisan itu jangan dibagi gitu, bisa nggak? Karena saya pernah melakukan ngobrol di Thailand misalnya, di sana ada kebijakan tanah-tanah untuk perusahaan-perusahaan besar ketika orang tuanya meninggal dunia tidak boleh diwariskan. Harus tetap dalam kesatuan yang utuh karena itu kepentingan masyarakat. Meskipun sekarang ini pemerintah terlambat ada namanya LSD, ya. LSD itu lahan sawah yang dibatasi. Tapi agak sulit karena masih masih bisa diupayakan dengan berbagai cara, misalnya dengan tanah pengganti kan. Saya kemarin misalnya diminta sebuah konsultasi, dia sudah beli tanah lama, ternyata pakai geospasial, ternyata tanah tersebut sawah yang tidak boleh diubah peruntukannya. Ya orang berusaha bagaimana agar tetap tanah itu bisa dikuasai, misalnya karena dalam bentuk sawah tidak pernah berhasil. Saya ingin diubah dalam bentuk perumahan. Nah ini pun keterlambatan dari pemerintah setelah itu terjadi kan. Harusnya memang kita tidak punya undang-undang misalnya jika untuk perkebunan dan lain-lain diwariskan boleh tapi jangan dibagi-bagi. Nah ini melanggar hukum waris atau tidak nanti mungkin ini bisa jadi pemikiran, ya. Karena orang Indonesia tuh kebiasaan begitu orang tuanya meninggal punya tanah karena sesuai hukum Islam kata harus dibagi, ya dibagi gitu. Jadi nantinya makin kecil makin kecil makin kecil kan gitu. Nah, menjadi tidak imbang lagi kalau itu untuk perkebunan atau industri. Nah, itu menjadi masalah sebenarnya di hukum yang berlaku di negara kita kan gitu. Ini pun sesuatu yang perlu kita katakan, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ya,
Salah satu hal yang menimbulkan permasalahan adalah hukum dan sosial itu potensi terjadinya konsentrasi penguasaan tanah oleh korporasi menggeser akses masyarakat terhadap tanah. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan bagaimana itu bisa terjadi dalam masyarakat. Kadang-kadang masyarakat sekitarnya tidak punya akses, bahkan tidak bisa apa-apa. Ya. Tidak bisa apa-apa artinya ya mereka hanya sebagai buruh seperti biasa. Kan itu. Seperti contoh misalnya, saya pernah ngobrol juga misalnya dengan beberapa teman yang punya perkebunan kelapa sawit di daerah lain, yang kaitannya antara perkebunan inti dengan plasma. Itu juga bermasalah. Kenapa? Misalnya sebagai contoh ketika sawitnya itu panen, sudah tentu akan dijual kepada perkebunan intinya kan gitu, yang punya pabrik. Harganya pun terserah mereka. Kalau harganya bagus di tingkat internasional, ya bagus juga. Tapi kalau harganya murah, ya ditawari murah. Ya seperti itu kan ketimbangan semacam itu tidak tidak selalu bisa dijaga menurut saya kan gitu. Karena mereka punya punya kekuatan modal, kekuatan tawar, bagaimana itu bisa dilakukan agar harga itu tetap rendah kan gitu. Jadi fungsi sosialnya itu juga tidak tercapai. Nah, ini pun menjadi sisi yang menarik ya. Bagaimana misalnya terjadi ketika sawit sangat murah. Mau tidak mau harus dijual kepada perusahaan yang membiayai mereka dengan harga yang tertentu. Nah, pada intinya ini mengakibatkan ketimpangan ekonomi juga seperti itu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati ya, memang pada intinya saya katakan PT lah yang saat ini sebagai instrumen hukum yang memang diperbolehkan ya dalam mendukung penguasaan tanah berskala besar untuk kepentingan pembangunan. Hanya perseroan terbatas. Ini tidak bisa dipungkiri sebenarnya ya. Nah, efektivitas tersebut harusnya diimbangi dengan berbagai regulasi yang tegas, pengawasan yang berkelanjutan, agar tidak menimbulkan ketimpangan dan lain-lain. Meskipun Bapak dan Ibu kalau lihat di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di pasal terakhir itu ada namanya Badan Pengawasan Perseroan Terbatas. Tapi badan itu sampai hari ini tidak pernah ada, tidak pernah terjadi. Kita tahu bahwa bangsa kita ini kalau bikin undang-undang selalu diimbangi dengan membuat badan tertentu. Tapi ketika dalam prakteknya itu menjadi beban negara juga gitu ya. Komisi ini, komisi itu, badan ini dan badan itu. Termasuk di perseroan terbatas. Sebenarnya kalau badan ini berjalan, bisa melakukan pengawasan terhadap PT-PT yang berskala besar yang menguasai yang sudah tidak rasional lagi bahkan menimbulkan kerugian buat masyarakat. Jadi badan ini tidak pernah ada sampai sampai sekarang kan gitu. Sehingga kepentingan masyarakat tidak bisa diwujudkan melalui badan tersebut. Nah, nah itu Bapak dan Ibu sekitar latar belakang kenapa PT ini yang memang diperbolehkan secara normatif untuk penguasaan tanah berskala besar untuk industri perkebunan dalam bentuk HGU, untuk perkebunan, HGB dalam bentuk industri yang besar-besar ya. Nah, sebenarnya kalau kita kembali tadi sudah disampaikan juga bahwa memang Undang-Undang Dasar 45 hanya menyampaikan seperti begini isinya ya. Bumi dan air kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Nah, menerjemahkan kekuasaan negara ini yang memang kita tidak pernah selesai ya. Yang tepat penguasaan oleh negara itu seperti apa dan kaitannya dengan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat. Apakah pengaturan-pengaturan yang semacam ini memang sudah sesuai atau belum? Nah, selalu berkembang dalam berbagai diskusi tentang hal seperti ini ya. Misalnya kalau kita lihat lagi UU PA semacam ini, bagi yang belajar hukum pertanahan, saya kira ini sudah pasti ya mengetahui apa maksud dan tujuannya kan gitu. Jadi bumi air itu sebenarnya milik kita warga bangsa Indonesia kan itu. Pemerintah hanya punya kewenangan untuk mengurusnya kan itu. Kira-kira seperti itu ya. Menurut batas yang menurut undang-undang. Nah ini pengaturan undang-undangnya seperti apa? Nah, ini misalnya kita lihat lagi hak atas tanah yang sering ini terjadi ya. Yang kalau dalam kaitannya skala besar hanya dalam bentuk hak guna usaha dan
bangunan ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin sedikit cerita. Ini pun sebenarnya perkembangan baru. Ya. Di beberapa daerah, ketika ada investasi asing atau investor ya, ingin katakanlah membuka hotel dalam skala yang cukup luas, ya, bukan berarti ribuan hektar ya. Kadang-kadang dipersulit juga membuat PT PMA di mana ada modal asing di dalamnya. Nah, ini pun jadi hal yang menarik. Sekarang tuh banyak Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena dimungkinkan, bisa tidak tahu ini dimungkinkan atau karena terobosan ya. Banyak PT-PT yang PT asing ini yang agak kesulitan memperoleh HGU atau HGB, menggunakan instrumen lain yaitu sewa tanah. Nah ini. Ini lucu jadinya. Jadi bagaimana saya ke sebuah daerah, membaca sebuah akta notaris, saya baca, ternyata ada sewa menyewa tanah hak milik disewa oleh PT untuk waktu misalnya sampai 75 tahun sampai 150 tahun. Bisa kita bayangkan. Ketika saya tanya, kenapa Bapak sewa tanah? Saya ingin memohon HGB susah, Pak. Memohon HGU juga susah. Saya sewa saja kepada masyarakat setempat. Ini pun bentuknya penguasaan juga. Memang pernah saya juga ditanya waktu sebuah seminar, memang sebenarnya tidak dilarang juga. Tapi jangan berlebihan, manusia Indonesia berapa tahun sih umurnya? Paling tinggi 75, 80. Tapi ini menyewakan tanah melebihi umur dirinya sendiri sampai 150 tahun. Jadi kalau sisi hukum Islam, hak orang lain, hak ahli waris, udah diambil alih oleh bapaknya di muka. Itu dosa. Saya bisa mengatakan seperti itu. Tapi itu yang paling mudah. Ini pun melalui PT juga, tapi tidak HGU, tidak HGB, tapi menyewa. Gitu. Ini menyewa kan itu. Nah ini perkembangan baru juga yang sebenarnya saya katakan sekali lagi ya melalui PT itu lebih lebih mudah ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau secara normatif sudah bisa kita ketahui di pasal 30, pasal 36 tentang HGU, HGB, dan lain-lain yang boleh diberikan kepada badan usaha di Indonesia atau yang berbadan hukum. Katakanlah selama ini badan hukum yang diperboleh adalah PT ya. Kemudian sama juga ini tentang HGU ya. Ini ada aturan baru tentang ini, tapi aturan baru ini yang saya sampaikan ini bukan tentang pembatasan kepemilikan. Itu tentang kewenangan Badan Pertanahan tingkat kota kabupaten, provinsi, dan pusat seberapa luas ya hak yang bisa diberikan ya. Bukan untuk membatasi kan Ustaz. Bukan untuk membatasi. Jadi ada orang mengatakan ini pembatasan, menurut saya sih bukan, hanya kewenangan. Anda hanya boleh sampai sekian sekian ya iya, tapi kan di pihak lain dia bisa menggunakan cara yang lain lagi. Ini aturan-aturan yang terbaru yang aturan ini saya kritisi juga kenapa dalam jangka waktu 4 bulan aturan ini 4 kali berubah. Kenapa 4 kali berubah? Saya tidak tahu kenapa, hanya pembagian kewenangan saja katanya itu aja seperti itu. Nah, ini aturan ini bisa Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu ya, sebagai pintu masuk untuk badan hukum yang didirikan menggunakan hukum Indonesia, berguna Indonesia ya di UPA ya. Hanya diberikan paling luas 5 hektar, aturannya begitu. Dengan ketentuan jika luasnya 25 hektar lebih harus memakai investasi modal yang layak. Nah, sebenarnya pintu masuknya di sini. 5 hektar, kita tahu hak guna usaha bisa untuk PT, atau investasi 25 hektar. Jadi frasanya itu paling sedikit 5 hektar. Mana ada misalnya HGU perkebunan 5 hektar. Itu paling nggak perubahan pengusaha-pengusaha kecil saja. Nah, 25 hektar lebih dengan investasi modal. Nah, ini yang dilakukan. Jadi kalau ingin menguasai lebih banyak di atas 5 hektar, bahkan bisa lebih di atas 25, gunakanlah investasi modal. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kesimpulannya apa? Nah, ini seperti ini. Sampai tanpa batas 5 hektar, sampai tanpa batas jika ada modal. Nah, ini sebenarnya yang tadi sudah disebutkan oleh pembicara sebelumnya, nanti Bu Herlinda bisa fokus di sini. Perlu nggak pembatasan semacam ini? Perlu atau tidak?
Sudah tentu saya tidak tahu persis rumus-rumus ekonominya seperti apa. Ini sebenarnya celah hukumnya ketika ditanya kenapa perseroan terbatas ingin memiliki HGU atau HGB yang dibatasi, karena memang tidak ada. Hanya diatur tuh paling sedikit, hanya diatur tuh paling sedikit atau minimal, tapi tidak pernah diatur maksimalnya. Sehingga wajar kalau misalnya seperti uraian di sebelumnya hanya 60 keluarga saja yang menguasai tanah HGU HGB Indonesia. Mereka ribuan hektar memiliki dan memang tidak ada batasannya. Itu bisa. Itu yang sebenarnya bisa dilakukan kan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, inilah yang dipergunakan secara administratif. Tanah-tanah tersebut memang tertulis atas nama pemiliknya itu PT ya. Ada kemungkinan saya katakan tadi, ya pemilik PT-nya orangnya itu juga. Dengan nomine, pinjam nama, ya. Itu sering dilakukan. Bahkan tadi saya mengatakan dengan sekarang itu dengan mekanisme membentuk konstitusi keluarga agar usaha tanah ini, perkebunan ini tidak cerai-berai, tapi tetap berada dalam lingkungan mereka juga. Jadi ini yang kemungkinan ini bukan kemungkinan sebenarnya sudah juga terjadi ya. Nah, meskipun sekarang ini oleh pemerintah digunakan penerima manfaat atau beneficial ownership ya. Memang diketahui bahwa siapa tuan tanahnya kan itu. Atau individu atau keluarga yang mendapatkan keuntungan akhir dari kepemilikan tersebut. Ya. Ini pun menurut saya dalam praktek meskipun sudah disebutkan, ya bisa dalam praktek ya di stop saja sampai kapanpun siapa pemilik akhirnya. Tidak disebutkan pemilik modalnya. Ya. Tidak akan pernah disebutkan pemilik modalnya siapa. Ya paling disebutkan ya cukup orangnya yang namanya tersebut sebagai pemilik saham. Nah di belakang itu kan ada perjanjian-perjanjian tersendiri, terselubung yang bisa dilakukan oleh para pihak. Ya. Jadi memang satu sisi bisa ketahuan, tapi di sisi lain karena tidak ada pembatasan, pemilik yang sebenarnya akan ketahuan. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, status HGU atau HGB ya, mayoritas menggunakan skema HGU untuk perkebunan dan HGB untuk industri misalnya pabrik mobil ya, di Karawang, di Tangerang, di Bekasi ya. Memang dikuasai oleh swasta ya. Memang secara hukum itu tetap milik negara, tapi penguasaannya tidak seperti itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan juga bahwa peran perseroan terbatas ini seperti apa? Kapasitas permodalan besar ya. Bisa menghimpun modal demikian besar melalui saham, apalagi melalui IPO kan pengadaan tanah dalam jumlah yang luas itu memungkinkan karena tadi saya katakan UPA sendiri tidak pernah membatasi tapi hanya menentukan minimalnya saja. Kemudian keberlanjutan hukum ya tetap eksis meskipun terjadi perubahan pemegang saham sehingga menjamin stabilitas penguasaan. Sebenarnya dalam praktek Bapak dan Ibu ya penguasaan dalam skala luas ini bisa saja dalam bentuk koperasi. Koperasi kan bisa untuk tempat badan usaha juga. Bisa mengusaha HGU, HGB. Tapi itu yang saya tahu jarang juga terjadi. Sebagai contoh Bapak dan Ibu, baru kemarin seminggu yang lalu saya ke Kalimantan Tengah. Ada sebuah kasus keributan antara koperasi dengan PT. Sama, HGU yang demikian luas itu diberikan kepada koperasi. Karena itu kebijakan pemerintah daerah setempat. Jadi sebuah koperasi diberikan HGU untuk perkebunan. Untuk perkebunan kelapa sawit kalau tidak salah. Nah pada intinya ternyata koperasi pun tidak mampu mengelola yang demikian luas. Akhirnya apa terjadi? Dibuatlah KSO, perjanjian koperasi, perjanjian kerjasama operasi perkebunan kelapa sawit menggandeng swasta. Apa yang terjadi setelah itu? Tetap saja bangkrut juga akhirnya. Nah kadang-kadang diberikan kekuasaan yang diberikan luas, tapi kita tidak mampu juga mengelolanya. Nah kenapa saya katakan sisi PT itu keberlanjutan hukumnya bisa Mohon panjang izin Pak baik Habib, J. ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi, J, Pak. Ya baik ya.
Kemudian kemampuan manajerial juga sama melalui para ahli dan juga komisaris direksinya serupa. Ya. Akses global juga bisa masuk melalui PT kan. Karena kalau akses globalnya meskipun tadi katakan koperasi boleh itu sangat sulit untuk dilakukan. Nah, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya problematika dan tantangannya ya. Konsentrasi penguasaan tanah oleh korporasi berpotensi menimbulkan ketimpangan distribusi tanah. Tadi Pak Uka sudah mengatakan bagaimana kita melakukan pengaturan redistribusi. Kan. Ini belum bisa dilakukan sampai dengan hari ini karena pintu masuknya kalau segi normatif legislasinya dari sisi mana. Ya. Kemudian penyalahgunaan badan hukum PT sebagai kedok hukum untuk menghindari pembatasan kepemilikan oleh individu. Ya. Ini pun sangat sulit juga untuk mengatasinya. Kemudian konflik agraria yang sampai dengan hari ini tidak akan pernah selesai. Kalau Bapak dan Ibu melakukan penelitian di sekitar Sumatera Utara, itu sampai hari ini masih saja terjadi. Tidak. Yang bekas-bekas perkebunan itu tidak pernah selesai sampai hari ini. Dan lebih jauh lagi, degradasi lingkungan hidup ya, jika tidak diatasi dengan baik. Ini pun sebenarnya tantangan-tantangan ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, sebagai penutup ya, secara normatif memang PT itu boleh, kan? Tidak dilarang. Namun keseimbangan agraria tetap harus dijaga. Negara memang fungsinya adalah pengaturan, pengurusan, dan pengawasan. Good governance pun harus tetap dilakukan. Kita tahu Bapak dan Ibu tentang perizinan sampai saat ini menjadi sesuatu yang tidak sulit juga tidak mudah ya. Kadang-kadang hanya sekedar selembar surat tapi bisa mengalahkan semuanya kan. Jadi pada intinya perseroan terbatas sebagai perseroan modal merupakan instrumen hukum yang efektif penguasaan tanah berskala besar. Tapi efektivitas ini harus disertai dengan pengaturan dan pengawasan yang berkelanjutan. Nah ini tugas bagi peneliti bagaimana membatasi dalam bentuk pengawasan dan pengaturan yang berkelanjutan. Ini kadang-kadang kita lemah di sini karena tergantung berganti pemerintahan, maka akan berganti pula maksud dan tujuan. Baik Bapak dan Ibu, itu yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita diskusikan untuk memberikan hasil terbaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima